selamat pagi. Yuk kita diskusi sedikit tentang makanan enak, tentang olahraga ya. Jadi begini teman-teman, aku duduk dulu ya. Jadi gini teman-teman ya, banyak sekali yang terkadang mereka tidak ingin melewatkan kesempatan makan enak, ya makan enak. Nah di sini saya ingin berbagi bagaimana kita menciptakan mindset yang sehat. Ya, pertama banyak sekali orang yang dietnya itu gagal karena apa? Karena mindset mereka hanya mencari kurus. Nah kalau mencari kurus biasanya dia saat program diet itu dia turun bagus. Nah setelah dia mencapai hasil, mencapai BB ideal, mereka akan kembali mencoba lagi makanan enak dan pada akhirnya mereka akan naik lagi berat badannya ya, dan tidak permanen. Nah disinilah masalahnya, disinilah teman-teman perlu komunitas untuk mengasah mindset teman-teman ya, mengasah pola pikir teman-teman. Itu butuh komunitas ya. Komunitas bisa berupa MC seperti ini di klub, bisa di grup WA ya. Makanya saya ada program yang offline, ada yang program online. Terkadang konsumen saya yang program sudah di MC, mereka juga ikut yang online ya, karena dengan ikut dua komunitas itu mereka akan terus merasa dipegang, dipandu, bersemangat, dan akhirnya pelan-pelan akan tergeser mindset mereka menuju sehat gitu ya. Nah, jadi jika teman-teman ingin berat badannya turun dengan permanen ya, seperti saya turun 9 kilo di tahun 2016. Itu sampai sekarang tetap 9 kilo, paling bergesernya 0, di belakang gitu ya. Itu permanen sekali teman-teman. Karena apa? Karena mindset saya tentang makanan enak itu sudah saya rubah total ya. Jadi seperti ini misalnya. Misalnya teman-teman ada misalnya kue bolu gitu ya, atau cake cheesecake gitu ya. Cheesecake itu enak banget teman-teman ya, karena ya namanya aja cheesecake, ada cheese-nya ya. Nah, jadi itu tergantung asosiasi daripada orang tersebut ya. Nah, ketika teman-teman melihat cheesecake, asosiasi teman-teman apa? Ada apa gitu ya. Jadi biasanya kelompok pertama, kelompok 1, asosiasi mereka tentang cheesecake, orang yang tidak terlalu memikirkan kesehatan, mereka berpikirnya seperti ini. Atau mungkin sekedar diet ya, mereka berpikirnya seperti ini. Cheesecake itu wow, kejunya lumer, manis, gurih, enak banget kalau dimakan. Pastinya manis ya, pokoknya enak dan memuaskan kayak gitu. Itu asosiasi orang yang mindsetnya hanya mengejar langsing ya. Nah kalau orang yang mindsetnya mengejar sehat, atau paling tidak atlet lah ya, atau orang fitness atau orang gym ya, mereka melihat cheesecake itu, asosiasi mereka apa? Wow, kalau saya makan ini berapa kalori? Kalau saya cuma secuil, kalori sekian, saya ambil secuil berarti sekian kalori. Nah, setelah ini apa yang akan saya lakukan? Seperti itu. Nah, jadi itu perbedaan asosiasinya, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kuatkan dulu asosiasi teman-teman, kuatkan dulu. Gitu. Misalnya kayak cheesecake. Teman-teman mungkin kalau orang gym, orang fitness atau orang yang mindsetnya sehat, mereka betul-betul mengukur kalori daripada makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Tapi kalau yang asosiasinya ingin langsing, saat melihat itu mereka berpikir, makan dulu, nanti diet lagi, nanti ulang lagi, kayak gitu ya. Nah, kuatkan dulu asosiasinya teman-teman, asosiasi tentang si cheesecake ini, gitu ya. Nah, kenapa? Kalau kayak gitu teman-teman akan ngulang lagi, apalagi yang belum ideal. Berat badan misalnya 80, turunnya 3 kilo, besoknya lihat cheesecake, makan lagi, naik 1 kilo, kemudian diet lagi, besok harinya turun lagi 1 kilo, besoknya naik lagi. Nah, kapan akan selesai pekerjaannya? Seperti itu ya. Dan cheesecake itu lumayan besar kalorinya teman-teman ya. Biasanya kalau cheesecake yang manis, yang ada keju, ada susu, ada kacangnya kayak gitu ya, kemudian ada tepungnya, di bawahnya ada coklatnya misalnya ya, itu saya hitung sekitar satu potongnya itu sekitar 300 kalori teman-teman ya. Tapi kalau orang makan satu loyang itu berapa? Hampir 3000 kalori teman-teman. Jarang ada orang yang makan cheesecake-nya cuma satu, apalagi yang doyan makan. Kadang mereka hampir
habis setengah loyang, ya. Setengah loyang aja itu bisa menaikkan berat badan 1 kilo, apalagi yang 1 loyang, ya, seperti itu. Nah, beda juga gini juga ya, asosiasi sama orang yang olahraga, ya, orang yang olahraga. Banyak sekali orang yang berolahraga itu, terutama cewek, ya, asosiasi mereka tentang olahraga apa? Rambut aku lepek, baru kemarin keramas, make up aku luntur, kayak gitu ya, badan aku bau asem, kayak gitu. Jadi mereka malas melakukan olahraga, terutama rambut lepek. Banyak sekali cewek itu malas berolahraga karena habis keramas, ya. Nah, beda asosiasinya sama orang yang mindsetnya sehat, yang suka berolahraga. Mindset dia apa? Asosiasinya dia apa? Jadi kalau saya berolahraga, saya selalu mendapatkan oksigen yang baru di dalam tubuh saya, memberikan oksigen yang baru, otot saya terlatih, jantung saya terlatih, gitu ya. Jadi mereka itu sebenarnya memperbaiki akar daripada permasalahan, ya. Nah, satu lagi, orang yang berolahraga, kemudian makannya bagus, bersih, kemudian ditambahkan nutrisi, dia akan glowing, teman-teman. Karena apa? Orang yang suka berolahraga, contoh saya. Kenapa saya suka berolahraga? Saya ingin menyirami daripada akar tubuh saya, ya, beda dengan kosmetik. Saya ingin menyirami akar tubuh saya. Akar tubuh saya itu apa? Kesehatan jantung, kesehatan tulang, kesehatan sendi, ginjal, otot, seperti itu. Ya, saya ingin itu sehat. Jadi saya menyirami akar daripada tubuh saya dengan cara berolahraga dan makan sehat serta nutrisi. Ya, nah jika itu teman-teman terpenuhi, teman-teman tidak usah bingung untuk perawatan wajah yang pakai tarik-tarik gitu ya. Jadi lebih baik yang saya tarik itu ya otot saya yang saya tarik. Ketika teman-teman rajin melatih otot, menarik otot, kemudian kardio, makan yang bagus, wajah kalian akan glowing seperti itu, ya. Nah, apalagi ditambah daripada skin dari luar, misalnya seperti ini, misalnya ada serum, kemudian ada seperti biasa ya, perempuan ada krim wajah malam, krim wajah siang, itu akan lebih optimal lagi di wajah kita, ya. Jadi ketika ditimpa dengan make up itu tidak akan belepotan teman-teman, karena teman-teman mempunyai akar yang kuat pada kulitnya, gitu, ya. Tapi kalau teman-teman tanpa melakukan olahraga, tanpa melakukan pola makan sehat, apalagi no nutrisi, ya, teman-teman langsung ini poles dari luar, poles dari luar, itu nggak akan maksimal, dan itu ibaratkan hasilnya palsu, teman-teman. Ketika teman-teman make upnya dibuka, dibersihkan, ya, itu wajah teman-teman akan terlihat kusam, ya. Jadi glowingnya wajah juga berasal dari rajinnya kita berolahraga, ya. Namanya aja nutrisi seimbang, ya, pola gaya hidup seimbang, gaya hidup sehat seimbang, yaitu adanya pola makan sehat, kemudian olahraga, nutrisi, kecukupan air putih, kecukupan istirahat, gitu. Jadi jangan lupakan merawat diri dari dalam dengan berolahraga, merawat diri dari dalam dengan makan yang lebih sehat, no goreng-goreng, ya, karena goreng-goreng itu bikin kulit kusam, ya. Sebenarnya gini teman-teman, bahan daripada minyak goreng itu cukup bagus, semuanya bagus teman-teman. Dari sayur-sayuran, ada bahannya, ada dari kedelai, ada dari biji jagung, ada dari biji canola, itu semua bagus. Tapi proses pemanasan yang sangat pekat, yang sangat lama, yang sangat panas, itu akan menimbulkan toxicity, menimbulkan racun di dalam minyak, teman-teman. Ya, nah jadi kurangilah kerupuk, keripik, krepek, goreng-gorengan itu dikurangi, ya, karena itu kalau kalian memang ingin menjadi lebih glowing, selain sehat, ya, biasanya perempuan mencapainya itu lebih glowing, lebih cantik, ya, kurangi goreng-gorengan seperti itu. Nah, sekarang saya infokan, seperti banyak yang menanyakan, Mbak Isna itu sudah ideal, kenapa sih masih pakai Herbalife gitu, ya? Kenapa sih gaya sekali makan sehat, apa sudah kurus ya gitu ya? Jadi tujuan utama saya waktu saya mengatur pola makan dengan nutrisi Herbalife, ya, yang pertama adalah memang tujuan saya adalah berat badan. Nah, itu saya mencapai ideal saya itu waktu itu dalam sebulan, ya,
tapi dengan usaha yang betul-betul saya belajar, dan belajar itu sampai sekarang teman-teman, karena kita belajar keluar dari mindset kita untuk mencari langsung itu lama, kita butuh komunitas. Nah, setelah saya ideal, apa tujuan saya kemudian? Sehat ya, makanya saya terus melakukan gaya hidup sehat, makan, berusaha lah teman-teman ya. Itu namanya kuasa diri kita. Tapi kalau sudah Tuhan berkehendak lain, mohon maaf mungkin saya sakit atau gimana ya, itu kembali lagi kuasa ilahi. Yang penting kita sudah berusaha untuk menjalani hidup sehat gitu ya. Nah, setelah ideal BB saya, kemudian tujuan saya yang kedua adalah sehat. Nah, setelah saya merasa mendapatkan sehat, tujuan saya ketiga adalah saya ingin tetap permanen, ya berat badannya segini-segini aja. Nah kemudian setelah tujuan saya ketiga berhasil, saya ingin lebih cantik teman-teman. Siapa sih yang nggak ingin lebih cantik ya? Karena cantik itu bisa dipertahankan hanya dengan pola makan sehat, ya. Nah kemudian setelah ingin cantik, apalagi sih tujuannya? Saya ingin awet muda. Kalau saya terus menjaga pola makan sehat, saya merasa terus lebih awet muda. Gitu ya, karena sedikit toksin yang masuk ke dalam tubuh saya gitu. Nah, setelah merasa awet muda, apa sih yang dicari gitu ya? Kayak sekarang saya di usia 47 tahun, mungkin 3 tahun lagi saya sudah 50. Saya merasa ya, untuk saya ini ukuran saya sih mbak merasa sudah awet muda kayak gitu ya, merasa lebih awet aja gitu ya. Bersyukur dengan apa yang sudah saya raih selama ini, selama 6 tahun ini saya menggunakan pola hidup sehat dan nutrisi. Nah, jadi setelah saya merasa lebih awet muda, apa sih yang saya raih lagi? Yaitu saya menua dengan sehat. Setidaknya saya tua tidak merepotkan anak-anak, saya tidak renta gitu ya. Kalaupun nanti tutup usia tidak sakit yang merepotkan banyak orang gitu ya. Ya lebih lapang lah jalannya kalau setelah tua kita tetap sehat gitu. Oke, sekian dulu pagi ini. Mungkin ini bisa sebagai bekal buat hari raya teman-teman, pas santai teman-teman bisa buka-buka video saya. Oke, terima kasih, salam sehat.